down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaki Mahendra. Saya dari Universitas UPI YPTK Padang, berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya diberi tugas untuk mewawancarai salah satu perusahaan atau lembaga terkenal di Indonesia yang dimana saat ini kita berada di Telkom Akses, terkhususnya terpusat di Kota Padang. Nah, di sini saya akan membahas dalam materi wawancara yaitu seperti bagaimana sih penggunaan jaringan komputer di perusahaan Telkom Akses ini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan mempertanyakan kepada narasumber yang ada di ruangan ini. Untuk lebih lanjut kita akan masuk ke ruangannya dulu. Nah, saya di sini sudah bersama leader dari Fiber Academy di perusahaan Telkom Akses. Nah, sebelumnya boleh bisa perkenalkan namanya, Pak? Ya, perkenalkan nama saya Randi Jus Leonardo. Saya selaku PIC atau tim leader di Fiber Academy. Oke, Bapak Randi. Bapak Randi bekerja di Telkom Akses ini sudah berapa lama, Pak? Ya, kira-kira kalau kurang lebih 4-5 tahunan. Oh, sudah lama ya, Pak? Ya. Kalau untuk proses Bapak menjadi seorang leader di Fiber Academy ini, berapa lama perjalanannya, Pak? Untuk perjalanannya itu saya masuk di tahun 2015. Awalnya saya menjadi teknisi profesional, kalau kita ada pekerjaan ya sama-sama jaringan Indihome, jaringan internet. Setelah itu kurang lebih saya di profesional itu selama 2 tahun. Saya mutasi ke unit yang namanya Asuren. Di Asuren itu saya selama 1 tahun kurang lebihnya berada di posisi tersebut. Nah, selanjutnya berikutnya baru saya pindah lagi ke unit yang namanya maintenance atau pemeliharaan tentang jaringan fiber optik yang mana sama-sama kita tahu ya di PT Telkom Akses ada yang namanya unit pemeliharaan tentang jaringan kabel serat optik. Nah, selanjutnya setelah itu di maintenance saya kurang lebih ada sekitar 2-3 tahunan. Nah, barulah saya pindah ke Fiber Academy seperti itu. Oh, lama juga ya. Mungkin orang umumnya hanya tahu pemasangan WiFi Indihome aja ya. Iya. Nah, untuk intinya nih, Pak, sebenarnya dari pembahasan wawancara ini sebenarnya saya mau menanyakan soal bagaimana sih penggunaan jaringan komputer pada perusahaan ini, Pak? Ya, nah, jadi sebenarnya untuk penggunaan jaringan komputer di perusahaan Telkom Akses sendiri itu ada memakai tiga jaringan. Yang pertama itu ada jaringan WAN, yang mana di jaringan WAN ini atau bisa disebut wide area network. Nah, itu adalah jaringan yang mana penghubungnya antar kota. Yang kedua ada jaringan LAN, ya, LAN atau local area network. Nah, itu untuk internal saja. Contoh misalnya ketika kita ada pekerjaan nih, nah untuk pekerjaan di sebuah kantor, nah itu kita memakai jaringan LAN atau biasa disebut kabel LAN. Nah, berikutnya kita ada yang namanya jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Nah, yang mana di
Metropolitan Area Network ini jaringannya itu antara dari kota sampai ke regional, seperti itu biasa. Nah, kebetulan di sini kita ada memakai jaringan yang namanya fiber optik, ya, dimana yang sama-sama kita tahu fiber optik ini dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi jaringan yang ada di rumah pelanggan tersebut, seperti itu. Oh, banyak juga ya penggunanya Pak. Nah, ya. Nah, terkhusus nih Pak, sekarang kan kita ada di ruangan Fiber Academy ya nih Pak. Ya. Kegiatan keseharian apa aja yang dilakukan di ruangan ini Pak? Nah, ini mungkin sedikit penjelasan dulu ya tentang Fiber Academy. Apa sih Fiber Academy itu? Jadi Fiber Academy itu adalah sebuah wadah atau tempat, ya, tempat yang dimana ada sebuah kelas, ya, ada kelas yang dimana si peserta atau teknisi, nah itu dia mengasah skill dan knowledge-nya di Fiber Academy tersebut. Nah, selain itu ada juga yang dari pihak eksternal. Contoh misalnya kayak ada yang dari sekolah nih, mau ada kunjungan industri ke Fiber Academy, atau kita yang mau ke sekolahnya, itu bisa-bisa aja. Nah, tergantung kesepakatan nanti. Nah, setelah itu ada juga yang dari kampus misalnya kayak di kampus Pak Zaki ya, di kampus UPI ya. Nah, itu bisa juga kalau misalnya ada kunjungan industri juga, seperti itu sih. Oh, oke. Begitu ya teman-teman dari wawancara kita tentang di perusahaan Telkomakses ini. Nah, saya nih mau minta satu kata-kata keren buat saya sendiri atau buat teman-teman saya yang menonton video ini. Sedikit kata-katanya Pak. Oke, untuk kalian yang menonton video ini, kata-kata hari ini, tetaplah semangat dan jangan pantang menyerah, karena setiap proses pasti mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, seperti itu. Oke, mantap ya teman-teman. Oke, sekian dari wawancara kita tentang bagaimana sih penggunaan jaringan komputer di perusahaan Telkomakses ini. Terima kasih juga untuk Pak Randi sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tersebut. Oke teman-teman, sekian dari saya untuk wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tadi saya sudah menanyakan beberapa bagaimana caranya penggunaan jaringan internet atau jaringan komputer di tempat perusahaan ini. Nah, sebenarnya saya masih penasaran dengan alat yang kayak lemari es ini, yang ternyata setelah saya searching di Google maupun di AI yang sudah saya cari, ternyata namanya ini ODC, yaitu berfungsi sebagai alat penghubung suatu jaringan, yang dimana jaringan itu digunakan untuk penghubung menggunakan kabel yang berupa kabel berisi 12. Dia mencakup dengan wilayah 2,5 km, terkhususnya seperti Kota Padang ini. Nah, dari lemari es ini penghubungnya yaitu bisa berupa ODP yang biasanya letaknya di tanah, maupun yang teman-teman lihat di luar seperti tiang-tiang ini. Dan di tiang-tiang tersebut dipasangkan berupa alat-alat seperti ini. Mungkin teman-teman pernah lihat alat seperti ini. Ya, nah alat ini gunanya untuk penghubung jika jaringan tadi sudah dihubungkan. Maaf teman-teman, ini kesalahan biasa, soalnya belum dipasang. Nah, dari lemari es tadi dihubungkan lewat kabel seperti ini. Kabel seperti ini biasanya dihubungkan dari bawah tanah hingga ke tiang-tiang ini. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Gunanya ini untuk terhubungnya sebuah wifi ke rumah-rumah teman-teman masing-masing, terkhususnya IndiHome ya teman-teman, karena produk dari Telkomakses yaitu IndiHome. Oke, lanjut teman-teman. Dari tadi saya heran sama satu alat yang katanya saya searching tadi, alatnya harganya mencakup 75 juta sampai lebih 100 juta teman-teman. Berikut alat tersebut teman-teman, kita akan lihat. Nah, ini teman-teman, dia hal sepele, sepertinya hal sepele ya, cuma berbentuk kotak biasa. Tapi di sini teman-teman,
fungsinya sangat bermakna, yaitu seperti penghubung kabel-kabel fiber optik. Kabel fiber optik itu mencakup sebuah kaca yang memanjang, yang dimana kaca tersebut dapat menghubung internet dengan kecepatan cahaya. Nah, di sini kita bisa melakukan penyambungannya dengan alat ini. Ini seperti ini. Alkohol tuh gunanya jika seandainya habis pemotongan kabel fiber optik. Di sini kita menggunakan alkohol karena jika seandainya kita tidak menggunakan alkohol, mungkin bagian kaca itu tidak datar pemotongannya. Jika tidak datar, maka hasil dari penyambung itu tidak baik, dan mungkin di rumah-rumah pelanggan untuk wifi tersebut jaringannya bisa disebut susah atau nge-lag lah bahasanya sekarang. Nah, ini helm kerja khususnya Telkom Access. Oke, balik teman-teman. Nah, keren kan? Sepertinya saya ingin, misalnya kalau ada waktu saya ingin PKL atau magang di sinilah. Teman-teman, kita sudah melihat beberapa alat-alat atau benda-benda yang aneh bentuknya yang mungkin teman-teman sendiri belum pernah lihat sama sekali. Nah, mungkin dari wawancara tadi, terkhususnya untuk tujuan saya pertama kali di sini yaitu menanyakan bagaimana sih penggunaan jaring komputer di perusahaan ini. Perusahaan ini mencakup penggunaan jaringan seperti MAN, LAN, WAN. Yang pertama yaitu MAN, Metropolitan Area Network, yaitu mencakup area perkotaan seperti Kota Padang ini. Kedua yaitu LAN, LAN, Local Area Network, biasanya digunakan untuk perumahan atau gedung-gedung seperti hotel. Kemudian yang terakhir yaitu WAN, Wide Area Network, yang mencakup negara maupun benua besar. Nah, di sini saya juga belajar tadi, dan narasumber sudah mengatakan bahwa di sini kegiatan yang ada di Fiber Academy ini yaitu seperti pelatihan teknisi, bagaimana proses kinerja mereka, dan mereka bisa melakukan pelatihan bagaimana sih caranya untuk melakukan pemasangan wifi yang aman dan baik, serta body harness atau sarung tangan untuk keamanan bekerja tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya beri informasi kepada teman-teman semua mengenai bagaimana sih penggunaan jaringan komputer pada perusahaan ini dan kegiatan di Fiber Academy ini. Mungkin saya sudah memberikan beberapa informasi yang mungkin dapat membantu atau dapat memberi ilmu lah untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.